Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran PAI SMA Negeri 1 Sumber. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mencari ilmu. Dan sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Baik, kita akan memulai pembahasan mengenai fase-fase hari kiamat. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Ba'as, yang ketiga Yaumul Hasyr, dan yang keempat Yaumul Hisab. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk di dunia secara serempak. Yaumul Qiyamah akan terjadi dengan ditandai oleh tiupan trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil, yaitu tiupan yang pertama. Setelah penghancuran besar-besaran itu terjadi, Allah menciptakan alam baru yang kekal dan lebih baik. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari bangkitnya semua manusia dengan tiupan trompet sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka bangkitlah semua manusia yang telah meninggal dari alam kuburnya. Manusia akan kembali menjadi makhluk yang bernyawa sebagaimana pada waktu mereka hidup di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar, adalah hari berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah setelah mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Pada hari itu semua manusia dikumpulkan secara bersama-sama di satu tempat tanpa ada yang ketinggalan. Tempat itu dinamakan juga dengan Padang Mahsyar. Peristiwa tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 48 yang artinya, dan mereka akan dibawa ke kehadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Hisab atau disebut juga dengan hari perhitungan. Pada hari itu semua amal perbuatan manusia selama di dunia telah dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kemudian akan ditampakkan kepada mereka segala perbuatannya. Mereka akan mencatat amal mereka. Kemudian amal-amal tersebut akan ditimbang dengan timbangan mizan. Jika timbangan mereka lebih berat ke kanan, maka termasuk orang-orang yang baik. Mereka akan menerima buku catatan dengan tangan kanan mereka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, jika mereka menerimanya dengan tangan kiri, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Pada poin yang pertama, satu yaitu bertambah yakin akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian tentu mengetahui siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Siapa yang mengatur semua ini, kehidupan kita, kehidupan di alam semesta. Dan kelak semua akan mengalami kehancuran. Semua ciptaan Allah akan mengalami kebinasaan. Hingga di hari akhir kita akan dipertemukan kembali oleh Allah. Maka kita harus yakin semua ini merupakan bentuk daripada keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, kita masuk kepada poin yang kedua. Yang kedua yakni ketika kita memahami hikmah beriman pada hari akhir, maka kita akan bertambah semangat untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan. Berbagai macam ibadah itu yakni sholat, ya kita senantiasa rajin membaca Al-Quran, zikir, berdoa, Kemudian bersedekah, hikmah beriman berinfak. kepada hari akhir Nah, yang ini kedua merupakan yaitu contoh-contoh daripada giat dalam amal kebaikan mengerjakan yang kebaikan. senantiasa kita Dengan adanya amalkan hari untuk kiamat, menggapai tentunya kita sebagai umat untuk Islam menggapai apa? harus Menggapai meyakini, ridho Allah harus Subhanahu wa taala. mempercayai bahwa Yakni hari kita kiamat mendapatkan akan kecintaan terjadi, dari Allah dan namun seluruh tidak makhluk ada yang tahu kecuali Kemudian yang Allah ketiga, kapan kita masuk terjadinya hari kepada kiamat tersebut. Dengan begitu kita ya, bisa mengambil senantiasa kita hikmahnya dengan terjaga atau terus menjaga diri belajar, kita daripada terus perbuatan buruk. memperbanyak Ya, kebaikan dan perbanyak kita selalu istighfar, nak ya. taat, Perbanyak dan kita terus melakukan
perbaiki kualitas kebaikan-kebaikan ibadah dan kita. kita akan terhindar daripada perbuatan buruk ketika kita menyadari bahwa Kemudian Allah yang ketiga Subhanahu wa taala yaitu menjaga menyaksikan diri dari semua perbuatan buruk. perbuatan-perbuatan kita, perbuatan baik, perbuatan buruk, kelak semua Allah akan hisab. Ya, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ada konsekuensi. Ketika kita banyak melakukan kebaikan, maka di surga tempatnya. Ketika keburukan akan digiring kepada neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Iya. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat. Senantiasa kita menjaga kebersihan lingkungan, ya. Contoh ketika terjadinya ya yang pembahasan yang lalu kita bahas terjadi kebanjiran, tanah longsor ataupun yang lain sebagainya itu merupakan ulah daripada manusia sendiri karena tidak menjaga kelestarian lingkungan, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Dihambur sampahnya sembarangan, tidak membuang pada tempatnya. Ya, tidak membersihkan lingkungan, ya, sering melakukan penebangan pohon sehingga terjadi kebanjiran. Semoga kita terhindar ya. Kita ingatkan orang sekitar kita. Baik, kemudian yang kelima, yang terakhir, kita masuk kepada ya bersikap jujur, ya, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ketiga sikap ini harus kita miliki untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita melatihnya? Ya, kita senantiasa menghadirkan bahwa Allah mencintai orang yang menghargai waktu. Dalam surah Al-Asr dijelaskan bahwa merugi manusia yang tidak memanfaatkan waktu ini untuk beribadah. Ya, utamanya sikap-sikap jujur, ya, disiplin terhadap waktu sholat, ya, waktu ibadah, waktu kerja, waktu belajar. Maka ketika kita memiliki sifat ini, maka kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan hingga mencapai kesuksesan yang kita inginkan.
pamit dulu ya, Bu. Ya, hati-hati, Nak. Berangkat dulu ya, Pak. Sekolah yang bener, Nak. Truk, Gong, bekalmu kok banyak banget. Bagi dong. badanku kan lebih besar dari kamu, Truk. Wets. Ah. Gong, kenapa Masih kamu? lapar, Truk. Maaf ya, Gong. Jatah makanmu jadi berkurang. Aha, aku ada ide. Tunggu sini ya, Gong. Makasih ya, Truk. Iya, Gong. Ya ampun, apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Ah, tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek, Ya kak, ada apa? adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Ade juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Ade harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah Ade lakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab.